saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Bapa yang Maha Kudus, kami menghampiri kekudusan-Mu, seraya bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas semua anugerah yang Kau berikan kepada kami. Dan kami mohon kepadamu, teruslah Roh Kudus-Mu menolong kami masing-masing, agar kami dapat memahami akan firman-Mu yang dibacakan kepada kami saat ini. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Suci menurut Markus bab 7 ayat 1 sampai 13. Pada suatu hari, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan tanpa membasuh tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, 'Hormatilah ayahmu dan ibumu,' dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapa atau ibunya, 'Apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk kurban, yaitu persembahan kepada Allah,' maka kamu membiarkan dia untuk tidak lagi berbuat sesuatu pun bagi bapa atau ibunya. Dengan demikian sabda Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Demikianlah sabda Tuhan. Shalom Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat selalu menekankan aturan manusiawi. Mereka berusaha supaya tidak melanggar hukum manusia itu daripada hukum Tuhan. Berarti hukum Tuhan itu nomor 2, sedangkan hukum manusia itu adalah nomor 1. Nah, ketika hukum yang ketika hukum Taurat ini, hukum manusia ini, ketika hukum manusia ini diperhadapkan dengan Yesus, justru Yesus menentangnya. Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa hukum Tuhan lebih utama daripada hukum manusia. Mereka mesti taat pada perintah-perintah Tuhan
daripada hanya melakukan perintah manusia di dalam hidupnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasih, bisa jadi juga di dalam kehidupan harian kita, kita lebih mengutamakan hukum manusia. Karena kita takut kepada manusia daripada Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk menaati perintah Tuhan. Kemudian kita menuruti perintah manusia. Karena Tuhan lebih utama. Tuhanlah pencipta kita, Tuhanlah asal dan tujuan hidup kita. Maka kita sebagai manusia mesti taat pada perintah Tuhan. Jika kita taat kepada perintah Tuhan, barulah kita juga taat kepada perintah manusia yang sudah disepakati bersama. Tujuannya supaya kita selalu hidup di dalam aturan, sehingga siapapun yang hidup bersama kita mengalami kedamaian, mengalami ketentraman di dalam persaudaraan kita. Bapak dan Mama, saudara-saudari, mari kita berusaha untuk taat dan setia menjalankan perintah Tuhan di dalam hidup ini. Kemudian kita juga berusaha untuk melaksanakan aturan-aturan yang mengatur kehidupan kita, supaya hidup kita penuh dengan damai dan sukacita. Semoga demikian. Marilah berdoa. Ya Tuhan, bantulah kami dengan Roh Kudus, agar kami lebih mengutamakan perintah Tuhan daripada perintah manusia. Agar kami mau taat dan setia melaksanakan perintah Tuhan. Kemudian kami juga mau menghidupi peraturan-peraturan yang kami buat untuk kelangsungan hidup kami di dunia ini. Bapa yang Maha Baik, inilah doa kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak, Ibu, saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.